Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sadaqallahul azim wa sadaqa an-nabiyyu ar-rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya, khatib berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian, marilah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala segenap kemampuan kita dan kita tinggalkan seluruh larangannya tanpa terkecuali. Suka tidak suka, siap tidak siap, larangan-larangan Allah harus kita jauhi. Itulah takwa. Takwa yang menjadi rahasia kebahagiaan hidup kita di dunia, kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus takwa yang menjadi jaminan keselamatan kita kelak saat kita berdiri seorang diri mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya, hari-hari ini momentum penting bagi umat Islam berdampingan. Tahun baru Islam 1445 Hijriah, peristiwa hijrah, peristiwa yang sebentar lagi akan kita peringati kemerdekaan dan adalah 100 tahun kebangkitan umat Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah tonggak kebangkitan umat Islam. Sebelum hijrah, Rasulullah dan para sahabatnya ditindas, diintimidasi, upaya pembunuhan. Rasulullah pun dapat tuduhan keji, berbagai macam stigma dialamatkan kepada Rasulullah. Perintah hijrah, Rasulullah dan sahabatnya berhijrah. Rasulullah membangun masyarakat. Rasulullah membangun apa yang akhirnya disebut dengan Madinah, yaitu peradaban. Dan tak lama Rasulullah balik ke Makkah hanya dalam waktu 8 tahun untuk membebaskan Makkah. Itulah dengan Fathu Makkah. Itulah kejayaan bermula. Kejayaan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kejayaan umat Islam dilanjutkan oleh para pemimpin-pemimpin umat Islam dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai terakhir kepemimpinan umat Islam itu dipegang oleh dinasti Utsmaniyah di Turki. Umat Islam memimpin dunia semenjak Rasulullah abad ke-7 Masehi itu sampai abad 20 Masehi. Bayangkan ma'asyiral muslimin, umat Islam memimpin dunia semenjak Rasulullah itu 1000 tahun berturut-turut. Umat Islam menjadi soko guru dunia.
Umat Islam menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Baru kepemimpinan umat Islam itu runtuh, dihancurkan itu tahun 1924 Masehi. Belum lama, ma'asyiral muslimin. Yang 100 tahunnya lagi akan ada di hadapan kita tahun 2024. Itulah hijrah, peristiwa hijrah. Dan kita hari-hari ini juga memperingati momentum besar, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang ke-78. Rasa syukur kita umat Islam terhadap kemerdekaan ini tentu kita tunjukkan dengan menjadi muslim yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi warga negara yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu diperjuangkan oleh para leluhur kita, para ulama, para santri. Dan kebangkitan itu akan kembali diulang sebagai janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah berjanji, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanatin, dalam setiap awal 100 tahun, setiap satu abad. Allah mengutus siapa? Man, seseorang ataupun sekelompok orang. Yujaddidu laha dinaha, yang orang tersebut itu memperbaharui pengamalan agama, memperbarui pemahaman agama, memperbarui perjuangan agama. Ini janji Rasulullah SAW untuk kita semuanya. Dan 100 tahun itu berarti kalau kita hitung dari runtuhnya kepemimpinan umat Islam tahun 1924, berarti kebangkitan itu akan terjadi tahun 2024, ma'asyiral muslimin. Dan kenapa Allah yang pilih kita hidup di tahun 2024? Karena ternyata tahun 2024 mau tidak mau akan terjadi suksesi kepemimpinan negeri ini. Itu sesuai dengan undang-undang. Dan karena itu kita sebagai umat Islam hendaklah memantaskan diri agar dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengusung kebangkitan umat Islam ini. Karena Allah sudah berjanji, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah zat Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ma'asyiral muslimin, yang kita perjuangkan, yang kita ikuti, yang kita hidup-hidupkan adalah agama yang benar, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan karena itu kita bangga. Tujuan Allah adalah liyudhirahu 'ala dini kullihi, agar dengan Islam ini, agar dengan umat Islam ini Allah memenangkan atas agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu benci. Surat At-Taubah ayat 33, surat As-Saff ayat 9 persis redaksinya sama. Surat Al-Fat ayat 28 bedanya adalah wa kafa billahi syahida. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita semuanya, umat Islam akhir zaman, umat Islam tahun 2024 adalah memantaskan diri dipercaya dengan apa? Menjadi muslim yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Risalah Ahlussunnah, dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah membimbing kita agar setiap muslim itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim, pemimpinnya ataupun ulamanya, kita semuanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sewenang-wenang, tidak menista agama. Yang kedua, pesan beliau adalah agar kita senantiasa menghiasi diri rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minallah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala pasti takut melanggar larangan-larangannya.
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan beliau yang ketiga adalah agar kita senantiasa tawadhu, rendah hati. Bukan manusia yang sombong. Rendah hati itu kalau kita salah diingatkan saudara kita terima. Tawadhu itulah akhlak yang mulia. Dan pesan berikutnya adalah agar umat Islam itu dalam setiap aktivitasnya semata-mata ditujukan karena kerinduan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu pesan Hadratus Syekh. Agar umat Islam, siapapun itu jamiahnya, organisasinya, agar memataskan diri menjadi muslim yang terbaik. Dan berikutnya adalah agar masing-masing organisasi Islam itu meneguhkan persatuan dan kesatuan. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai umat Islam, berpegang teguhlah kalian dalam tali agama Allah Subhanahu wa taala, perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan pecah belah kalian. Ada musuh-musuh yang menghendaki kalian pecah belah, saling bermusuhan. Tapi pesan Allah, wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Dan pesan Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Itulah tugas kita semuanya. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, yang menghiasi dirinya dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang terbaik. Wahajaru, mereka yang berhijrah. Tentu hijrah kita dalam konteks ini adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu, dan berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'dhamu darajat bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Mereka itulah yang akan mendapatkan pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang merdeka. Mereka itulah orang-orang yang menang. Itu janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah untuk kita yang hidup di hari ini dan hidup di tahun depan. Kebangkitan umat Islam, kemerdekaan 78 tahun, dan semangat hijrah. Semoga Allah memandang kita, memilih kita menjadi muslim yang terbaik, menjadi kaum muslimin yang senantiasa bersatu padu dalam tali agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wan dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ibadallah, mari di khutbah yang kedua ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh keyakinan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita, hajat kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan iman Islam di dada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang kita cintai, istri, anak-anak kita, pemuda kita, remaja kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Mereka mengalami akhir kehidupan yang penuh tantangan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ulama umat Islam diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing umat Islam dalam Shiratal Mustaqim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin-pemimpin negeri ini dalam segala levelnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan amanahnya, menuntaskan amanahnya sehingga dikenang yang terbaik oleh rakyatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa radallahu an sadatina Abi Bakrin
وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا هذه خاصة وبلدان المسلمين عامة آمنة مطمئنة طيبة مباركة تجري فيها أحكامك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.